Sama ingkang kasih wonten Jawi, wonten mergi ingkang dapat papan pengawasan. Nah kita awiti. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji lan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan menika panjenengan kula saged kepanggihan wonten pengawasan Ahad pagi wonten papan menika. Mila monggo kita lusaken niat lan kita witi kepanggihan menika kanthi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Allah tambahi ilmu lan pemahaman teman-teman kita ya. Sama rahimakumullah wonten jam menika pengawasan badhe dipunaturaken kaliyan Ustaz Ariful Fatah ya, saking Jabar ya. Kaliyan Ustaz sampun rawuh, monggo kita semangat Ustaz kita salat panggilan saat kapan rawuh aturaken monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala layla wan nahara khilfatan liman arada ayatadhakkara arada syukura. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengawasan Ahad pagi azani wa azakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan keistiqomahan dalam kebaikan. Ini merupakan anugerah Bapak Ibu. Kita masih mampu, mau untuk beribadah, ngaos, ngaji, dan insya Allah ini menambah amalan kita kelak di akhirat. Salawat serta salam adalah senantiasa kita haturkan pada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Allah memperkenankan kita semuanya untuk berpegang teguh memeluk agama Islam, dan semoga sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu, kita ini kan nggak bisa milih. Kita lahir dari rahim seorang ibu yang mana, dari keluarga yang mana. Dan alhamdulillah ketika kita dilahirkan dari keluarga muslim, dan ketika kita dilahirkan dari keluarga yang tidak muslim, dan Allah memberikan kita jalan kebaikan Islam itu di tengah-tengah perjalanan hidup kita, ini juga kesyukuran. Maka Islam itu ketika kita meluk agama Islam, ini adalah anugerah Allah sebaik-baiknya. Ini adalah karunia Allah yang luar biasa.
Karena Ibu Islam itu jalan keselamatan dunia akhirat. Tidak hanya akhiratnya, tetapi juga dunianya. Mas panitia, misal kita awali dengan baca Quran, boleh nggak ini? Boleh. Oke, Bapak Ibu, kita awali dengan baca Quran dulu yang akan disampaikan oleh santri kami. Habib, betul. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dapat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan, kebaikan pada acara kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini, dan juga pada kehidupan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita disuruh milih di antara dua kalimat ini, hidup kita ini disibukkan untuk bekal kita akhirat, atau kehidupan akhirat kita disibukkan dengan kehidupan dunia. Kita yang mana saat ini? Jadi kehidupan dunia kita ini kita sibukkan untuk mencari bekal akhirat, atau seharusnya waktu untuk mencari bekal akhirat kita sibukkan untuk mencari kehidupan dunia. Ini kan penting. Jadi ketika kita menyibukkan dunia kita, kita berada di dunia, betul nggak? Sekarang kita ini hidup di dunia, tetapi waktu kita itu habis untuk mencari bekal akhirat, atau waktu-waktu yang kita gunakan untuk mencari bekal akhirat ini terganggu untuk mencari kehidupan dunia.
Nah, ketika kita muhasabah diri kita, Bapak Ibu, kita menilai diri kita masing-masing, kita meresapi kehidupan kita. Kalau yang sudah menggunakan banyak waktunya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, maka termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang muflih. Tetapi ketika waktu-waktu ibadah kita di dunia ini kemudian kita gunakan untuk mencari kehidupan dunia, maka termasuk orang-orang yang rugi. Meskipun dunianya ini untung, tapi akhiratnya rugi. Dan materi kita pagi hari ini, Bapak Ibu, adalah penghulu semua amal ibadah kita. Kalau badan kita ini kan penghulunya atau sumbernya atau rajanya itu kan hati, kan? Dalam hadis sahih, idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiyal qalbun. Jadi kalau hati kita ini baik, seluruh amal ibadah kita ini baik, seluruh badan kita ini baik. Kalau hati kita baik, mata kita baik, tangan kita baik, lisan kita baik, telinga kita baik. Tapi kalau hatinya nggak baik, matanya nggak baik, lisannya nggak baik, tangannya juga nggak baik, kakinya juga nggak baik. Setuju nggak? Setuju nggak? Karena semua itu yang menggerakkan adalah hati. Nah, kemudian dalam amal ibadah kita sedekah, kita zakat, kita haji, kita umrah, kita menolong orang. Okay? Tapi kalau nggak sholat, itu nggak ada artinya. Okay? Kita mau sebaik apapun, okay, sedermawan apapun, tapi kalau tidak sholat, ini tidak ada kebaikannya. Maka yang harus kita prioritaskan, yang kedadipun openi pertama hati. Kalau amalan yang pertama adalah sholat. Ya. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya itu baik. Ketika Bapak Ibu sholatnya betul-betul dijaga, sedekahnya juga akan baik, amalannya juga akan baik, muamalannya juga akan baik. Kalau sholatnya baik. Nah, kita Bapak Ibu, orang sudah melaksanakan sholat, tapi kok nggak baik? Betul? Orang sudah sholat, tapi kok masih ngapusi. Orang kok sudah sholat, tapi masih mau manipulasi. Betul? Banyak. Yang salah orangnya atau sholat? Gila, Ibu, materi kita pada pagi hari ini mulai kok sholat. Mboten bosan nggih bahas sholat. Ya, Ibu rahimakumullah. Kinten-kinten selama ini kita sudah melaksanakan sholat, itulah dari kita balik, dari kita akil balik, dari kita dewasa, atau dari kita ini ditandai dengan mimpi basah, balik, sudah dihitung dosa dan pahala sampai saat ini. Pengertian sholat itu apa? Sholat adalah tiang agama. Oke, betul. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Ya. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meruntuhkan sholat, maka dia meruntuhkan agama. Terus sholat, okay. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kok sholat Allah itu merintah kita sholat dalam sehari semalam itu 5 waktu? Berarti sholat itu sangat-sangat penting. Karena Allah memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita sebuah amalan, sebuah ibadah itu tidak untuk membebani, tetapi untuk menjadikan kita ini baik, untuk menjadikan kita ini sehat. Maka sholat adalah ada 2, Ibu. Jadi sholat itu sarana dan tujuan, lantaran dan harapan. Jadi sholat itu adalah tathhirun nafsi. Sholat itu adalah penyucian diri. Jadi kalau Bapak Ibu
nggadai griya, nggadai rumah, itu kan setiap hari disapu, setiap hari dipel, setiap hari dibersihkan. Nah, rumah itu tempat bernaungnya diri kita, tempat kita tinggal di dalamnya. Jadi kalau kita tinggal di rumah yang kotor, kita nyaman apa badan? Gak nyaman. Nah, sedangkan sholat itu adalah tathhirun nafsi, mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita, yang di situ bernaung semua amal ibadah kita. Maka sholat adalah tathhirun nafsi, pensucian diri. Tadi kita sampaikan bahwa diri kita ini yang harus perlu dibersihkan apa? Maka Bapak Ibu, kalau kita ini memprioritaskan wajah, memprioritaskan tubuh kita luar ini, maka sering sekali kita ini akan membersihkan wajah, akan membersihkan tangan kita, kaki kita. Tetapi kadang kita lupa untuk membersihkan hati kita. Kenapa Ibu? Uang, materi yang kita miliki ini banyak kita investasikan, banyak kita habiskan untuk merawat wajah dan tidak pernah untuk merawat hati. Terus betul? Terus ya? Jadi harta yang kita miliki ini, rezeki Allah yang berupa materi ini, kadang kebanyakan mayoritas kita habiskan untuk memprioritaskan pembersihan luar, sedangkan yang diprioritaskan untuk membersihkan hati ini ada tapi sedikit. Termasuk ini Bapak Ibu, otak yang berdiri itu adalah tathhirun nafsi. Itu adalah untuk mensucikan hati kita, mensucikan diri kita, ya, dengan bersedekah, dengan berinfak. Nah, sedangkan sholat adalah Bapak Ibu tathhirun nafsi, yang pada sholat itu Bapak Ibu tahu kondisi hatinya. Jadi kalau tensi darah itu dengan alat untuk tensi darah itu apa Ibu? Tensi alat tensi darah ya. Nah, untuk melihat tensi hati kita, kondisi hati kita baik atau sedang atau bagus sekali, itu sholat. Jadi kalau Bapak Ibu sholatnya sudah khusyuk, maka kondisi hatinya itu bersih. Kalau sholatnya ini kok ya kadang khusyuk kadang boten, maka nggih rada sedeng-sedeng. Tapi kalau takbiratul ihram itu pun boten khusyuk, berarti itu bahaya. Dia nggak sadar takbiratul ihram itu untuk apa. Jadi dia datang untuk melaksanakan sholat dalam keadaan lalai. Padahal perintah sholat adalah aqimis sholat lidzikri. Sholat itu untuk mengingat Allah. Nah, kita datang awal sholat dengan kondisi lalai, jundet pikirannya, bingung, banyak yang dipikirkan, takbiratul ihram nganti mboten sadar. Wonten? Maka Ibu, minimal kita ini sholat dalam ketika takbiratul ihram itu nggih sadar. Khusyuk niku napa Ibu? Khusyuk itu adalah fokus, ngoten nggih. Fokus, ya, ngerti apa yang kita amalkan. Nah, kalau orang mabuk itu nggak boleh mendekati sholat untuk melaksanakan sholat karena tidak paham apa yang dia ucapkan. Terus nih. Nah, jangan sampai kita ini kondisi tidak mabuk tapi kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Sehingga takbiratul ihram saja kita nggak sadar. Nah, maka Bapak Ibu rahimahullah, sholat itu adalah alat ukur hati kita ini bersih atau tidak bersih, bersih kurang bersih atau memang kotor. Itu yang pertama. Maka sholat adalah tathhirun nafsi. Dan sholat itu Bapak Ibu sebetulnya adalah solusi dalam semua permasalahan hidup kita. Saya yakin, saya hakul yakin tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa adanya masalah. Dan sholat itu adalah solusi. Jadi kalau Bapak Ibu mundur-mundur waktu sholat, sebetulnya Bapak Ibu itu mundur-mundur solusi yang Allah berikan. Apalagi kalau meremehkan. Ketika kita meremehkan sholat, berarti kita meremehkan solusi yang Allah akan berikan. Ya. Sehingga sholat itu penting, betul-betul penting. Yang kedua, tathhirun nafsi. Yang kedua adalah untuk memusnahkan bibit-bibit kesombongan,
bibit-bibit kemaksiatan. Ini masyhur surah Al-Ankabut. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sekarang pertanyaannya, orang salat kok masih banyak melakukan kejian, kemungkaran? Berarti salatnya belum berkualitas. Kualitas salat dilihat daripada kekhusyuannya. Ketika orang salat sudah khusyuk, hatinya baik, maka pasti dia tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat tidak khusyuk, hatinya kotor, maka dia masih berbuat keji dan munkar. Rumusnya ngerti? Sehingga meskipun khusyuk ini tidak menjadi syarat sah salat, panjenengan salat nggak khusyuk masih tetap sah. Coba kalau Allah ini memastikan, menetapkan bahwa orang salat harus khusyuk, malah takut salat. Maka kadang kita ini bisa mengulang-ulang salat beberapa kali. Maka Allah, ruhnya salat adalah khusyuk. Maka kita berusaha untuk khusyuk biar salat kita berkualitas, bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pun kepanggih jawabanipun Ibu, kenapa kok orang salat kemudian masih berbuat maksiat? Karena kualitas salatnya masih kurang baik. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Pertama kali yang akan dihisab kita, Ibu, ini adalah salat kita. Zakat, infak, sedekah itu nanti. Salatnya dulu seperti apa? Itu seperti Bapak Ibu ngurus administrasi dunia. Misal Bapak Ibu ngurus kependudukan, yang harus ada pertama adalah surat keterangan RT. Itu misal syarat pertama. Meskipun Bapak Ibu bawa syarat kedua, ketiga, keempat, tapi kalau nggak ada dari RT nggak diterima. Maka fungsi nggak syarat-syarat yang belakang. Nah, Allah sudah memberikan kepada kita bahwa sholat itu adalah yang pertama kali akan aku hisab. Maka siap-siap, maka dipersiapkan itu. Maka sholat itu bagaimana bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga tugas kita saat ini adalah memperbaiki kualitas sholat. Kemudian Bapak Ibu, sholat itu bagaimana? Pripun, sholat itu bagaimana kita melaksanakan sholat? Kalau tadi sholat adalah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melaksanakan sholat. Maka sudah pasti sebuah amalan ibadah itu dikatakan sah ketika berkumpul dua, syarat dan rukunnya. Ketika syarat dan rukun ini ketemu, maka sebuah ibadah menjadi sah. Nah, dalam sholat ini juga sama, harus syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Akan tetapi di situ ada adab zahir dan adab batin. Apa adab batin dan adab zahir, Bapak Ibu? Kalau kita pisahkan, ini menjadi khudu dan khusyuk. Kalau dijadikan satu, ya khusyuk tadi. Bedanya khudu dengan khusyuk nopo, Bapak Ibu? Khudu itu tenang, anteng, artinya kakinya nggih anteng, tangannya nggih anteng, kepalanya nggih anteng. Maka jangan sampai sholat kita ini sambil nopo nyedut-nyedut niku napa niku? Bahasa Indonesia cedut-cedut niku napa? Nggih, ngoten niku. Atau kakinya kejudi napa dijejak-jejakke ngoten niku. Nah, ketika kita sholat, kok tangan kita ini usrek mawon, kaki kita ini usrek, secara bahasa itu tidak khudu, tidak khudu. Sedangkan kalau khusyuk itu lebih kepada pendengaran dan penglihatan. Tangannya anteng, kakinya anteng, kepalanya ngadep depan, tapi orang jagongan krungu jelas apa yang disampaikan. Nah, ini berarti nggak khusyuk. Sakit betul? Bisa nggak bisa pelajaran sholat, kemudian di sampingnya ada orang jagongan, bahas Lombok, ngerti nggak? Karena merah, abang kabeh anak sing legi, ngerti nggak? Panjenengan
Kemudian mendengar itu dengan jelas, berarti sholatnya tidak khusyuk. Atau tangannya anteng, kakinya anteng, kepalanya anteng, kemudian apa yang melintas di depannya itu tahu. Gitu? Jenenge sopo, omahe ngendi, kelambine nopo, bathikane piye. Itu enggak khusyuk. Oke, jadi orang sholat ketika ada yang melintas itu dia tahu dengan detail. Oke. Kalau orang melintas saja, oh ngerti orang maglibet, nonton nggih, tapi nggak ngerti detailnya masih lumayan. Nah ini tahu dengan detailnya. Nah maka dipisah antara khudu tadi kepada anggota badan kita, sedangkan khusyuk itu pendengaran, penglihatan dan otomatis hati. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, itu juga dimasukkan kepada khusyuk. Khusyuk secara lahiriah, khusyuk secara batiniah. Itu sehingga orang sholat itu kalau misal tidak khudu, kekhusyukan luarnya ini kok usrek mawon, kok bisa dipastikan hatinya ini enggak khusyuk. Gini mungkin. Jadi sholatnya ini kok kenapa kukur garuk usrek mawon. Nah ini secara lahiriah dia tidak khusyuk. Secara lahiriah tidak khusyuk. Apalagi batiniahnya. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, khusyuk dalam sholat itu memiliki nilai yang besar. Khusyuk dalam sholat itu memiliki nilai yang besar dalam rangka nopo mensucikan diri. Kalau rumah tadi bersih dengan disapu, maka hati ini bersih dengan ibadah. Di antaranya sholat. Kita bersihkan hati kita minimal sehari semalam 5 kali. Kita bersih apa tadi? Bersih ya? Insyaallah bersih. Nah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, khusyuk penyucian diri ini mempunyai peran, antaranya adalah tahakkuk dan tahalluk. Tahakkuk itu meyakini, membenarkan. Kemudian tahalluk itu mengaplikasikan. Jadi kalau kita ini sholat khusyuk, maka terpancar dari kekhusyukan sholat kita amaliyah kita, muamalah kita. Ya. Maka kalau sholat sudah baik akan terpancar dari keseharian kita. Tutur katanya bagus, akhlaknya bagus. Nah itu pancaran daripada sholat. Maka Bapak Ibu, Allah enggak bain-bain mengganjar orang yang sholatnya sudah khusyuk di surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang untung menurut Allah itu ya orang yang sholatnya khusyuk. Tapi kalau orang untung menurut manusia, itu yang seperti apa Ibu? Kita dikatakan untung oleh manusia, maka standar manusia, ukuran manusia itu adalah materi, adalah pangkat, derajat. Kenapa gitu? Kalau menurut Allah beda. Maka predikat yang Allah berikan kepada orang khusyuk itu adalah orang beruntung yang sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun, orang mukmin kemudian sholatnya khusyuk. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kita ini perjalanan kita hidup di dunia ini menghadap manusia atau menghadap Allah? Kondisinya Bapak Ibu, kita ini berarti kan hidup ini kan perjalanan, gitu. Nah, tujuan akhir kita ini kemana? Ke akhirat. Nah, akhirat itu yang menguasai sinten? Allah. Berarti kita berjalan menuju Allah. Harusnya kita mencari muka itu kepada Allah atau mencari muka kepada manusia? Maka kita ikut aturannya Allah atau aturan manusia? Allah. Berarti kalau untung menurut Allah tadi yang sholatnya khusyuk, maka kita ikut yang standar untungnya itu menurut Allah, bukan menurut manusia. Maka waktu kita hidup di dunia ini disibukkan untuk mencari bekal akhirat, bukan waktunya mencari bekal akhirat disibukkan dengan kehidupan dunia. Ini Bapak Ibu.
Jadi sholat, ketika kita sholat yang untung itu kita, ya. Yang selamat itu kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dikatakan baik sama orang, ingin dikatakan dermawan sama orang, maka yang harus pertama kali diperbaiki adalah sholat. Ketika manusia sak dunia malah ingin mengangkat derajat panjenengan, tapi kalau Allah ingin menghinakan kita, hina. Gitu begitu. Kalau Allah ingin mengangkat derajat kita mulia, manusia ingin menghinakan, maka kita ini mulia. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, maka yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita, pripun carane salate saged khusyuk. Bapak Ibu rahimahullah. Saat ini kita coba bertanya, kinten-kinten salat kula lan panjenengan sami niki pun pantes dereng untuk bekal akhirat. Kita tadi kan tahu perjalanan kita menuju Allah ke akhirat. Kita penjalukane kata tahu dumune kon ridik nggih. Dumune ridik. Kemudian Allah merintahkan sholat. Nah, kinten-kinten sholat kula lan panjenengan sami niki pun pantes dereng untuk menjadi bekal akhirat. Pun khusyuk dereng. Nah, kalau belum Bapak Ibu, maka panjenengan pikantuk ngeten iki nggih setan nggih mboten trimo ajane. Wah diajari barang ngeten. Maka Bapak Ibu besok nanti pulang dari rumah, maka harus azam. Azam itu lebih kuat daripada aroda, daripada ingin saja. Jadi keinginan yang kuat berazam dalam dirinya untuk memperbaiki kualitas sholatnya. Kalau kualitas hidupnya saya kira sudah bagus semuanya, nggih? Sudah bagus semuanya. Maka sekarang kualitas sholatnya. Meskipun di tengah jalan nanti setan itu namanya setan. Dari golongan mereka nggak mampu, nanti golongan temannya. Minal jinnati panas. Pun ajeng mangkat, pun tengah-tengah jalan ketemu kali CS. CS ini apa? Besti. Ngajak besti, gitu. Pun niat ing dalem wonten dia jojo setan dalam hati pun mboten mempan tetep ngaji, tekan dalan gitu. Ketemu besti ini nyoto deh. Wah ayo menggo. Nah ini iwas visu durinas minal jinnati panas. Itu termasuk. Maka Bapak rahimahullah, khusyuk tadi menyuburkan hati. Terus hati ini pun terus sae. Ketika sholat kita sudah khusyuk, maka hati kita didominasi kebaikan. Maka hati kita akan sehat. Sehingga sholat itu menyehatkan hati kita dan badan kita. Coba kita bayangkan orang yang sholatnya sudah khusyuk, hatinya sehat, kinten-kinten pikirannya ini sehat nawadan? Sehat. Gitu. Ketika pikiran sehat, wah Bapak Ibu lari-lari pikiran sehat tambah sehat. Gitu. Bapak Ibu pikiran sehat, gue sepedaan tambah sehat. Tapi kalau Bapak Ibu lari-lari, gue pikirannya jundet sehat nawadan? Malah setruk mungkin. Karena pikirannya sehat. Nah, kesehatan akal itu, kesehatan pikiran kita diawali dengan hati. Nah, sekarang kebalikannya. Ketika sholat tidak khusyuk, pikiran ini mboten tenang, maka keadaan yang datang adalah keburukan. Yang datang adalah keburukan. Nopo? Penyakit berdatangan. Dimulai dari mana Pak Ibu pangkalnya tadi sumbernya? Sholat. Maka kurang baik apa Allah kepada kita Bapak Ibu? Yang diperintah adalah sesuatu yang langsung ke asal, ke sumbernya, manbaknya. Sholat. Nah kadang sholat ini gandeng dilakoni bendino, kadang dianggap remeh, kadang dianggap sepele. Yang dibesar-besarkan loh biasanya. Nah Bapak Ibu, sedekah ya kan? Bukannya nggak bagus, tapi sholatnya dulu. Maka dalam rukun Islam, syahadat kemudian sholat, baru perintah yang lainnya. Karena penilaian pertama adalah sholat. Nah kemudian Bapak Ibu, keuntungan kita, benefit kita ketika kita sudah sholat, itu mudah menerima nasihat. Jadi kalau sholatnya sudah bagus, khusyuk, nah ini mudah menerima nasihat.
boten keras kepala. Tetapi ini untuk menilai diri kita. Ampun digunakan untuk menilai orang. Nanti pas rapat ayal-ayalan, sholatnya orang kusuk. Ini jangan. Ini jangan. Nggih. Itu dikandani ngeyel, orang tidak menerima nasihat. Ini untuk menilai diri kita. Oke, khusyuk, hatinya bagus, maka kita akan mudah menerima nasihat. Itu mudah dikandani. Karena sudah keras, siapa orang yang menasehati dibuat hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini membawa kepada kerusakan. Jadinya apa? Perebutan kekuasaan, perebutan kedudukan, kemudian perebutan harta dengan keluarga, dengan saudara, perebutan harta, kemudian dengan orang tua ini berani. Nah ini kerusakannya itu besar, tidak jujur, kerusakan yang ditimbulkan dari sholat yang tidak khusyuk itu luar biasa. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, untuk membayar satu kerusakan saja, contohnya kejujuran, itu mahal. Dari satu lembaga ada pengawas, pengawas ini ada pengawasnya lagi, pengawasnya nanti ada pengawasnya. Itu hanya untuk membayar sebuah ketidakjujuran. Jadi kerusakannya kejujuran itu biayanya mahal. Sudah gaji lembaga sendiri, ada pengawas, pengawasnya digaji betul, digaji lagi, pengawasnya ini digaji betul, nanti bingung gitu. Pengawasnya ini betul jujur, betul jujur. Ini akibat dari ketidakjujuran. Maka kita akan didominasi kehidupan dunia tadi, sehingga waktu-waktu kita ibadah kepada Allah terganggu untuk memenuhi kebutuhan dunia. Maka Bapak Ibu, kalau sudah ketemu orang, punya teman yang setiap ketemu kok gawanane khusyuk, gawanane kok baik, ini ki ampun diculke. Bapak Ibu kalau sudah nemu teman bestie tadi, bawaannya diajak ngaji, nasihati, gitu. Kalau diajak, kalau kita sholat bareng nanti rasanya kayak adem ayem. Nah, teman yang kayak gini ini berarti teman akhirat. Teman akhirat. Ketika suruh milih Bapak Ibu, teman iki jajake, iki khusyuk, kita milih nanti. Nggih khusyuk nggih jajake ngono. Karena dia betul-betul teman yang akan membawa kita kepada akhirat. Nah, sing ngeten iki umpami sampun napa pun nemu, ampun dijoki. Digojeki. Nggih betul, digojeki. Ya. Tapi kalau yang hanya membawa kepada syahwat, ngajak napa? Setiap ada kuliner baru didatangi. Wonten hadir wonten. Kemudian tempat wisata baru didatangi, ya ini sekali-kali mawon. Tetapi ketika yang bawa kita kepada kekhusyukan, membawa kita kepada Allah, ini yang dipertahankan. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Allah sampaikan di surah Thaha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah. Allah sudah menyatakan, ya. Innani anallah. Aku adalah Tuhan, aku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka Bapak Ibu, ingat lawan katanya lalai. Gitu? Ingat lawan katanya lalai. Maka lahiriah perintah tadi adalah wajib. Perintah aqimis sholata lidzikri ini adalah sebuah kewajiban. Jadi sholat itu ya untuk mengingatku. Tetapi kalau kita datang sholat dalam keadaan lalai tadi, maka siapa yang lalai dalam semua sholatnya, bagaimana mungkin dia bisa mengingat Allah? Aqimis sholat, perintah melaksanakan sholat intinya adalah untuk mengingat Allah. Sedangkan sepanjang kita sholat dari takbiratul ihram sampai salam, itu belas mboten sing nyandan.
lali kabeh, lalai semuanya. Mungkin nggak sholat kita ini bisa mengingat Allah? Karena kita datang kepada Allah dalam keadaan lalai. Oke. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, dari Mu'ad bin Jabal, bagaimana kualitas generasi awal-awal ya. Barang siapa yang di dalam sholat masih mengetahui orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya, maka dikatakan tidak khusyuk atau tidak ada sholat baginya. Jadi orang-orang soleh, orang generasi pertama kita adalah ketika sholat itu kiwa tengene pun boten ngerti. Ya, saking napa? Saking khusyuknya, bukan saking tidak pedulinya. Oke, saking khusyuknya. Nah, kalau kita 5 baris ke samping, 5 baris ke samping masih ingat apa Ibu? Oke. Ya, betul. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kita bisa mencapai derajat ini seperti orang-orang terdahulu kita, sholat itu betul-betul khusyuk, maka sing ketok ganggu diicani. Sing ketika lain apa mengganggu kekhusyukan kita dihilangkan. Sebagaimana hadis ya, Rasulullah itu menyuruh Aisyah untuk melepas korden. Atas korden ya, korden itu kain yang tipis menyekat antara satu ruang dengan ruang yang lain, korden. Nah, nggak ada korden sing rodok mencolok. Ya. Ketika Rasulullah sholat, ya, korden itu kok seakan-akan tergambar, terbayang. Maka Aisyah diminta untuk melepas. Maka dari hadis itu, ya, menjadikan dasar kalau ada barang yang di rumah ataupun di masjid, di tempat sholat kita, sing kita yang ganggu kekhusyukan, itu dihindari, itu dihilangkan. Nah, salah satu contohnya di rumah Rasul ada tadi korden tadi. Nah, ketika Rasul sholat kemudian terbayang itu, memerintahkan Aisyah untuk melepas. Nah, kalau di kita barang sinten ngomah mari kelingan ten sholat napa? Wadah dilangi kabeh. Piring kelingan nggih dicali. Termasuk hiasan-hiasan di masjid. Maka telepon polosan mawon. Kita jangan pakai tulisan atau ornamen yang memang itu mengganggu orang sholat. Termasuk barang-barang yang ada di rumah. Baik ketika barang itu di rumah, kita sholat di masjid kok kelingan, maka dihilangkan. Nah itu, akan tetapi Bapak Ibu rahimahumullah tidak dan kabeh dihilangi, ya kan? Piring dihilangi, teflon dihilangi, magicom dihilangi, kulkas dihilangi. Nah kebayang kabeh anak-anak. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, ini hanya perintah untuk apapun yang mengganggu sholat kita itu disingkirkan. Kalau utang itu kok marai kelingan sholat yang dilunasi. Jadi ketika utang itu kok mengganggu konsentrasi sholat, dan dilunasi mawon. Itu. Kalau dalam di Bulughul Maram babnya adalah hasu 'alal khusyuk. Al-hasu 'alal khusyuk. Perintah untuk kita khusyuk dalam sholat. Itu ada beberapa hadis Bapak Ibu bisa panjenengan waos apa sih yang mengganggu sholat kemudian dihilangkan. Termasuk Bapak Ibu mengganggu sholat niku yang biasanya panjenengan sholat kemudian ganggu ketika sholat, menjawab salam. Dulu awal-awal Rasulullah sholat niku ketika ada orang datang, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, waladhdallin, lanjut. Kemudian ketika ada orang bersin, alhamdulillah, yarhamukallah, kan ada. Kemudian turun ayat hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Maka datang perintah itu, Rasulullah tidak lagi menjawab salam dalam sholatnya, tidak menjawab orang bersin dalam sholatnya. Maka ketika peralihan itu Bapak Ibu, biasanya Rasulullah itu ketika ada orang datang salam di tengah sholat pun menjawab salam. Nah ini ada sahabat yang setelah diperintah Rasulullah datang ke Rasulullah memberikan salam, kok orang dijawab. Walaupun muncul perasaan nggak enak, apa saya telat melaksanakan tugas,
apakah ada yang salah dari saya? Salam lagi 2 kali, nggih mboten dijawab. Salam ketiga, nggih mboten dijawab. Baru dipanggil sama Rasul, ini ada syariat baru, dalam sholat tidak boleh ada ucapan manusia, tidak boleh ada ucapan yang di luar bacaan sholat. Oh, baru tahu sahabat. Nah itu Bapak Ibu. Sehingga sahabat itu ketika Rasul biasanya disalami kok orang jawab, itu pun galau. Apa ada yang salah dari dirinya? Katanya. Kita lanjut Bapak Ibu, kembali kepada sholat. Rasulullah bersabda, Innal abda liyusalli as-salah la, sesungguhnya seseorang hamba menunaikan sholat tetapi tidak ditulis, la yuktaba, la yuktaba lahu sudusuha wala usuruha. Saya ulangi Bapak Ibu. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yusalli, ya, menunaikan sholat, ya, la yuktab, tidak ditulis baginya sudusuha wala usuruha, hanya mendapatkan sudus itu 1/6, usur itu 1/10. Jadi banyak di antara kita ini yang sholat tetapi hanya mendapatkan pahala sholat itu 1/6 atau 1/10. Sedikit atau banyak Ibu? Sedikit banget. Karena kenapa? Ya tadi tidak ada kualitas sholat, kekhusyuannya wonten. Rugi nomor rugi. Yang biasanya mengganggu sholat kita ini babakan akhirat atau babakan dunia? Dunia. Nanti yang mengganggu sholat kita, ibadah kita biasanya dunia. Maka kita ini diminta untuk menjauhi dunia itu bukan untuk meninggalkan, tapi hanya sekedarnya, agar ibadah-ibadah kita ini tidak terganggu. Ya, jangan sampai kita ini hidup akan tetapi tidak ada ruhnya. Sholat kalau tidak ada khusyuk itu seperti sholat yang tidak ada ruhnya. Cuma gerakan. Kan mubadir. Ibaratnya kita ini ketika waktu sholat sudah datang, kita sudah memprioritaskan sholat di awal waktu. Akan tetapi tidak ada kualitas di dalamnya. Kan kerugian sangat-sangat besar. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ada orang, ketika punya pasangan, ketika punya teman yang betul-betul membawa kepada kekhusyuan, ini dijaga. Maka ini nasihat Bapak Ibu yang sudah beristri, bersuami, punya pasangan soleh, itu harus dipertahankan. Punya istri solehah itu dipertahankan. Wa in kana qalilul mal, meskipun untuk prapadya sugih. Al-mal ini ya'ud wa yadhhab. Harta itu pergi dan datang. Tapi kalau suami sing soleh itu yang wis hilang, angel golek. Istri soleha kalau sudah hilang itu angel golek. Karena kenapa Bapak Ibu? Keuntungan punya pasangan yang soleh dan solehah itu yang paling terbesar, bisa mendidik anak ke arah yang baik, bisa mendidik anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah dilepas ketika punya pasangan yang soleh dan solehah. Jangan sampai kita sudah menemukan pasangan soleh dan solehah, kemudian kita ini berpisah, kemudian rusak gara-gara mal, gara-gara harta. Maka nasihatnya adalah tamasaki. Ini untuk perempuan ya, tamasaki bizaujika soleh. Pegang teguh itu suamimu yang soleh. Wa in kana qalilul mal, meskipun dia tidak patio sugih. Al-mal yadhhab wa ya'ud, harta itu pergi dan datang. Sedangkan kalau suami yang soleh itu ketika sudah pergi, angel mulai. Nah, itu kalau nasihat untuk ibu-ibu dan tamasaki, karena pakai domirnya anti tamasaki. Jadi kalau kepada bapak kan anta ya tamasak. Berpegang teguhlah ketika punya istri yang solehah, karena dia mampu mendidik anak-anaknya menuju kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu, dalam sebuah rumah tangga ini tidak pernah selesai, tidak pernah kosong dari yang namanya
kekurangan. Kenapa kan? Kekurangan. Baik kekurangan suami, kekurangan istri. Ini nyambungnya ke sholat apa Ibu? Menjadikan rumah kita ini sempit. Ya, rumah tangga ini kalau nggak nurut dengan aturannya Allah, maka rumah tangga yang rumah panjenengan ini jembar, halamannya jembar, itu kerasa sempit. Oke, apa? Jadi itu tadi harus suami istri memahami, bahwa kesolehan itu utama dalam rumah tangga. Gitu. Dalam mendidik anak itu yang dibutuhkan adalah kesolehan. Nah ini penting banget. Ya, jangan sampai kita ini selesai hanya karena memikirkan materi dunia. Nah, bagi yang sudah berpasangan tadi itu yang pertama. Dan juga untuk mbak-mbak ini, ya, mbak-mbak, mas-mas yang mencari pasangan, yang pertama kali saat ini yang paling mahal untuk panjenengan cari adalah agamanya. Baik agamanya. Itu yang akan menyelamatkan panjenengan. Dia tahu seorang laki-laki yang dia paham agama, maka dia tahu akan arti akdun nikah, tahu inti daripada akad nikah. Akad nikah, pernikahan itu dalam Al-Quran disebutnya apa? Misaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Nah ini bapak-bapak dulu ketika akad nikah, angkah tuka wa zawaj tuka lalala bimahrin, ngerti nggih? Aku nikahkan kau dengan ini, ngerti nggih? Kemudian qabil tu nikah bimahrin madkurin, ngerti nggih? Terus iki mboten bapak-bapak. Napa jeng balene meneh? Lah supe nggih balene meneh. Oke. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika bapak-bapak akad nikah itu berjanjinya kepada mertua atau kepada Allah? Bapak-bapak Bu. Oke, bapak-bapak dulu ketika akad nikah itu janjinya sama mertua atau sama Allah? Sama Allah. Oke. Jadi dia mengikat janji kepada Allah untuk memenuhi hak-hak istri. Tapi kalau dia berjanji sama mertua, ya, mertuanya pulang atau mertuanya wafat pun bukan ditunaikan lagi itu janjinya. Atau merawat istrinya, menjaga istrinya hanya karena cinta. Oke. Sekarang masih cinta betul nggak? Lumayan. Kalau bapak-bapak ini menjaga ibu-ibu ini hanya karena cinta, cintanya hilang wis ora dijogo meleh. Betul? Jadi kalau hanya karena cinta, biar diopeni, ten pasar diterke, dikawal, sakniki mangkat pasar, mangkat dhewe. Gitu? Karena cintanya, karena merawat menjaga istri hanya karena cinta. Tapi kalau dia merawat istri karena ini janji kepada Allah untuk memenuhi hak istri, maka akan dikawal sampai mati. Sehingga mbak-mbak ini kalau mencari pasangan, cari yang paham agama, kemudian dia tahu apa itu akdun nikah. Apa inti dari akad nikah itu apa? Apakah hanya sebuah aturan yang dibuat manusia? Tidak. Pernikahan itu adalah ibadah yang harus aturannya ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam acara pernikahan, perintah Allah dan Rasulnya aulim, siarkan, kabarkan. Nah, kalau kita sebut dengan walimatul urus. Walimatul urus itu kan intinya mendatangkan saksi, mendatangkan undangan untuk menjadi saksi dan mendoakan. Maka tidak ada kalimat yang paling bagus saat itu Bapak Ibu kecuali barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya meminta untuk Allah mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Rampung donga dangdutan. Gak matuk, gak cocok, gak pas. Kita meminta kepada Allah untuk mendatangkan keberkahan dan kebaikan, kemudian kita mendatangkan kemaksiatan dalam satu tempat. Dari jamaah sudah nggak ada yang walimah pakai dangdutan. Loh, barakallah itu Rasulullah sampaikan ketika ada sahabat yang menikah.
Sebelumnya di masa jahiliyah itu Bapak Ibu, ketika ada orang nikah itu kalimatnya birrifa'i wal banin. Nah itu zaman jahiliyah. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengucapkan orang dalam pernikahan birrifa'i wal banin, itu zaman jahiliyah. Kenapa Bapak Ibu begitu? Birrifa'i wal banin itu adalah semoga Allah memberikan kemuliaan, memberikan kebahagiaan dengan lahirnya anak laki-laki. Karena dulu punya anak perempuan itu aib. Oke, maka kalimat itu dulu zaman jahiliyah. Sekarang diganti oleh Allah, oleh Rasulullah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Itu panjenengan mau bikin kalimat sebagus apapun, kalimat bahasa Indonesia yang seelok apapun, seindah apapun, tidak bisa mengalahkan kalimat ini. Bapak Ibu tahu arti kalimat barakallahu laka ini? Ini ketika nikah sering diucapkan gitu. Barakallahu laka. Artinya apa barakallahu laka itu? Semoga Allah memberikan keberkahan. Laka. Apa bedanya laka dan wa baraka alaika? Laka dan alaika itu apa itu? Kalau barakallahu laka, ini semoga Allah memberkahi apa yang sudah ada. Sing panjenengan gadai niki, semoga Allah paring barokah. Paring kesainan. Wa baraka alaika, dan semoga Allah paring kebaikan, keberkahan dengan apa yang akan datang. Sing sakniki pun enten nggih dadi sae, yang akan datang juga baik. Nah, maka diucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalian berdua dikumpulkan dalam kebaikan. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, barakallahu laka, semoga yang baik-baik. Ya, kejadian-kejadian yang baik ini menambahkan keberkahan. Dan juga wa baraka alaika, kalau alaika itu yang akan datang baik, yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, itu semuanya menjadi keberkahan. Kan luar biasa. Kalimatnya simpel tapi dalamnya itu luas. Ya, dalam rumah tangga nggak mungkin ya nggak ada namanya apa bendek-bendek itu kenapa? Cekcok. Kenapa oke? Coba yang dari nikah sampai sekarang nggak bendek, angkat tangan. Berarti panjenengan nggak hidup di dunia. Karena dunia ini tempatnya ujian, gitu. Maka ketika dalam pernikahan itu ada yang namanya bendek, nah itu tetap menjadikan keberkahan. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu menikahi orang yang dulu haram kemudian jadi halal. Mesti nggak semuanya tahu karakternya, kan nggak? Kekurangan suami, kekurangan istri. Tapi panjenengan ngempet, ya Allah, jane iki yo nek sira tak senengi, tapi aku wis janji. Nggih. Kemudian panjenengan ngempet, betul-betul ngempet karena melaksanakan perintah Allah. Gitu. Maka dalam ngempet panjenengan itu adalah ibadah. Jangan dikit-dikit bubar, dikit-dikit bubar. Karena ketika kita ngempet yang dibutuhkan kesabaran. Ketika panjenengan sabar, Allah memberikan kebaikan. Mungkin akan lahir dari panjenengan berdua ini anak-anak yang soleh dan soleha. Nah itu pentingnya kita ini ngerti apa yang dimaui Allah. Oke. Kalau ditanya nggak ada ya nggak ada, nggak apa ketidakcocokan itu mesti ada. Tapi bagaimana kita menyikapi, gitu? Bagaimana kita sabar? Bagaimana kita ngempet tadi, memaksakan diri, gitu tak maksa loh. Kalau ibu-ibu saat ini gitu tak maksa loh. Ya dipaksa, diri kita ini dipaksa, ya dipaksa untuk sabar, dipaksa untuk melawan hawa nafsu. Tapi kalau mau ditanya hawa nafsunya bapak-bapak, kalau ada kecocokan ganti pripun Pak? Tapi Allah tidak menginginkan itu, ya. Allah tidak menginginkan itu, ya. Sabar, ya, maksa diri, di situ ada keberkahan, di situ ada kebaikan. Maka doanya itu, Bapak Ibu. Maka jangan sampai dalam pernikahan itu ada kemaksiatan. Okay? Kebanyakan yang mendatangkan kemaksiatan adalah, biasanya dalam pernikahan itu yang selalu menyandingi orja tunggal dan duta dan sebagainya. Okay? Itu. Maka kita meminta betul-betul
Dalam pernikahan itu adalah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang diminta adalah keberkahan. Nah, untuk mendapatkan, untuk mengarungi kehidupan rumah tangga itu apa ya? Untuk suami, ya. Istri juga, itu kita harus meminta tolong, meminta perlindungan dari Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadi kalau suaminya ini kok sabar tok ora salat nggih mboten sae. Maka harus sabar dan salat. Gitu. Kembali lagi ujung-ujungnya adalah salat. Karena salat itu tadi menentukan segala amal ibadah kita. Kita mau jadi suami yang soleh, mau jadi istri solehah, maka yang pertama harus dipengen. Yang dipengen itu apa? Diprioritaskan adalah salat. Karena salat itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Okay? Maka ketika kita memikirkan satu salat, maka semuanya ngikut. Tapi kalau panjenengan memikirkan yang lain, tidak memikirkan sholat, maka panjenengan sibuk mikir ke satu, mikir ke dua, mikirkan tiga. Okay. Karena ketika Allah sudah mengendaki kebaikan pada diri kita, Bapak Ibu akan dianugerahi yang namanya qanaah. Qanaah itu buatan tandingannya. Dzu qalbin qanu'in. Kalau Bapak ini punya rasa qanaah, anta wa malikud dunya sawaun. Bapak Ibu dengan orang yang terkaya dunia itu rasane niku padha. Karena kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Okay? Bahagia itu letaknya di dalam hati, dan bahagia itu yang menganugerahkan siapa? Allah. Jadi kalau Allah nggak mengharap kita bahagia, hatinya digawe sempit, sumpek, gitu, bisa. Maka kita wasta'inu bisabri wassalah. Semoga Allah melapangkan dada kita, terasa semua yang ada dalam dunia ini semuanya menyenangkan. Nah itu nanti meningkat lagi kepada bagaimana kita menyikapi sebuah musibah. Nah itu urutannya nanti menghadapi musibah itu yang paling tinggi mohon gitu. Yang paling rendah adalah sabar, tapi yang paling tinggi itu adalah ridho. Okay. Jadi ada tingkatan di situ, sabar dulu, tingkat kedua, tingkat ketiga. Yang paling pucuk dalam menghadapi musibah, okay, itu adalah ridho. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mampu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak ada yang namanya musibah, semuanya nikmat. Gitu, kejengklok itu nggak nikmat, keseleo nggak nikmat. Nah, gitu. Kalau sudah ridho. Ya, sama ketika Allah sudah ridho kepada kita, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Memberikan rezeki pada kita tidak dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqu min ghairi hisab. Allah memberikan rezeki wis mboten hitungan. Kalau Allah sudah ridho kepada kita. Kalau sudah senang, sudah ridho kepada kita, apapun Allah memberikan itu enggak tanpa hitungan. Gitu. Jadi kalau kita mengharap pada manusia sih kalau datang hitungan gitu, hitungan. Jadi kalau Allah sudah ridho dengan kita, pun buatan yang hitungan oleh. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka intinya dalam sebuah ibadah kita yang terpenting adalah sholat. Kemudian dalam kehidupan dunia ini, ya, yang terpenting adalah sholat kita. Kualitas sholat kita tidak yang hanya asal sholat, tetapi sholat yang betul-betul menghadirkan hati sehingga hatinya bersih, hatinya bisa mengawal kita, mengawal hidup kita agar terhindar dari hawa nafsu. Makanya Afdhal Majlisnya nanti Pak Sugeng. Makanya Ibu mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, boleh. Kalau saya bisa jawab. Tanya sama Pak Ustadz, sudah menghadapi pertanyaan saya gitu. Saya itu kan sudah tua, jadi terus terang belum bisa membaca Quran ya. Tapi baru belajar Iqra. Tapi selama ini saya lakukan untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu terutama, termasuk sholat yang lain. Itu hanya hafalan. Ada kadang hafalan saya itu bacaannya maupun tartilnya itu kadang pas kadang tidak. Pertanyaan saya, apakah
ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah saya mendapat pahala dari sholat saya? Yang ketiga, apakah yang saya lakukan ini termasuk sholat karena belum bisa baca Quran, hanya istilahnya itu hafalan? Ini apakah termasuk tidak khusyuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu rahimahullah, selamat ya, untuk bapaknya. Artinya selama mudanya belum bisa baca Quran, tuanya bisa baca Quran. Artinya Allah mengendaki kebaikan. Itu dulu. Ya, ketika dari kita dulu masa muda kita, taruhlah kita tidak ada TPA, kemudian sekarang di usia tua kita baru belajar Al-Quran, maka itu tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Karena kenapa? Kita masih di akhir hayat kita, masih ditunjukkan di jalan yang baik. Daripada mudanya baik, kemudian di masa tuanya Allah tidak mengharapkan kita dekat kepadanya. Maka di antara tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya, kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu tanda Allah berpaling dari diri kita. Waktu kita habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah sekarang di masa tua kita disibukkan untuk belajar Quran. Saya. Dan Allah tidak melihat yang lalu, apa yang Allah tunjukkan saat ini. Ya, maka doa-doa kita semoga kita ini diwafatkan dalam keadaan muslim, beriman. Kita nggak tahu akhir hayat kita itu bisa seperti apa, kan kata ya. Maka itu satu tanda kebaikan Allah ketika kita di usia senja kita, di usia tua kita dikembalikan ke jalannya. Nah, ketika tanda itu ada, kemudian kita belajar sungguh-sungguh, dalam sholat kita belum mampu membaca atau kita belum hafal doa-doanya. Kemudian dalam melaksanakan sholat kita senantiasa di awal waktu, di awal waktu. Nah, dalam sholat itu ibaratnya kita baru gerakan toh, tapi dengan mengusahakan hati kita ini untuk khusyuk, maka di situ dihitung pahala. Sholat yang sah, ya, tadi hanya bertemunya syarat dan rukun. Yang penting sholat itu diawali dengan wudhu. Bapak Ibu mau sholat tapi tanpa wudhu, gimana? Mboten sah, karena syarat untuk melaksanakan sholat diantaranya adalah wudhu. Kemudian dalam sholat sesuai dengan rukunnya sah. Apakah berpahala? Berpahala. Meskipun tidak ada kekhusyuan tadi, tetap mendapatkan pahala. Nah, khusyuk ini bagaimana? Ketika kita betul-betul bisa meresapi sholat kita, meskipun tanpa bacaan. Meskipun tanpa bacaan, kita disibukkan dengan pekerjaan sholat. Tetapi alangkah baiknya, sempurnanya, ya, diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, dengan bacaan-bacaan yang sudah ditentukan, tidak membuat bacaan sendiri. Nah, itu lebih bagus lagi, lebih sempurna. Tetapi ketika baru mengenal Islam, ya, di akhir-akhir kemudian belum mampu melafalkan, belum mampu berdoa, sudah laksanakan dengan tetap minta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan dalam menghafal doa-doa tadi itu. Maka dari tanda yang pertama ketika Allah mengembalikan kita di jalannya, itu adalah tanda kebaikan yang Allah harapkan pada kita. Tinggal menutup, menambal kekurangan yang belum ada. Bacaan salat dihafalkan, baca Qurannya di istiqomai, grodal kalih gradul, malah pahalanya 2. Bacaan membaca kemudian tertatih-tatih, itu Bapak Ibu, itu ada pahalanya. Dan yang penting tidak sengaja, tidak menyengaja untuk menyalahkan sing dawa dicendake, gitu, sing cendak tidak maka kebaikan. Ya, kebaikan. Maka istiqomah, dengan bahkan kedah istiqomah sampai akhir. Nah, bagaimana cara menjaga keistiqomahan Bapak Ibu? Bergaul dengan teman-teman yang soleh. Bergaul, mencari teman dengan orang-orang yang baik, yang rajin majelis ilmu, pengajian. Kemudian ngajak puasa Senin Kemis, mengingatkan amalan-amalan sunnah, tahajud dan sebagainya. Tapi tidak bisa diupload. Bisa diupload. Dan ini yang perlu dicari adalah teman-teman. Ada lagi apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge nyuwun pangapunten,
mboten kok teges kula prasangka jelek niku mboten, nanging kula pengin ngertos elmune. Sebabe napa kula dhewe nggih ngalami sing diarani salat khusyuk niku wau. Nek khusyuk niku mung sedikit banget, kadang-kadang mung takbiratul ihram tok niku sak bubare pun boten karuan. Wonten ing mriki ingkang kula badhe nyuwun pirsa, napa angsal, napa saged, napa dosa. Terkadang kula ya sok ajak-ajak utawa kandha-kandha karo jamaah, kanca-kanca usahakanlah salat yang khusyuk umpamane ngoten. Kemudian salajengipun kalih putu utawa napa ya ajak-ajak kados ngoten niku. Nah pertanyaane kula ajak-ajak kesaenan nanging diri kula niku dereng saged sae. Niku pripun angsal napa mboten, napa dosa, napa dos pundi nyuwun keteranganipun. Matur nuwun, Pak. Kabura waqtan indallah antakulu malataf alumetan ya. Jadi kita mengucapkan kita sendiri belum selamat ya. Bapak Ibu perlu diketahui khusyuk itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Khusyuk itu bukan ketika kita sudah menyempurnakan wudhu, menyempurnakan takbiratul ihram, anteng mesti khusyuk, tidak. Karena khusyuk itu seperti rezeki. Jadi khusyuk itu seperti rezeki yang ketika Allah menghendaki kita khusyuk, kita khusyuk. Jadi kalau kita sudah mendapatkan khusyuk tadi, sholat bisa khusyuk, berarti itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dipaksakan. Meskipun sudah hafal doa-doa, sholat semuanya, meskipun bacanya sudah tartil, panjang-panjangnya sudah betul, tapi kalau Allah tidak menghendaki kita khusyuk, ya nggak bisa. Maka yang kita minta adalah minta pertolongan Allah, berlindung kepada Allah agar kita dianugerahi dalam sholat kita ini sholat yang khusyuk. Itu karena sholat itu seperti ngafal Quran. Ngafal Quran itu juga rezeki ya Bapak Ibu. Panjenengan sudah ngafal di murojaah sudah, tapi kadang hilang karena itu tadi rezeki. Rezeki sifatnya itu nggak bisa dicontoh, sesuai dengan kehendak Allah, suka-suka Allah. Nah kita bisanya adalah mengusahakan, tidak meremehkan. Tidak meremehkan, mengusahakan, berlindung, meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan sholat yang khusyuk, diberikan mampu menghafal Quran. Nah, untuk mencapai itu perlu yang namanya tazkiyatun nafas. Perlu mensucikan diri kita, menghindari dari rezeki yang haram, menghindari dari barang-barang yang haram. Itu rentetannya panjang. Meskipun perintahnya hanya sholat, tetapi rentetannya panjang. Dengan tetangga baik, tidak pernah menyakiti. Maka seorang muslim itu seperti apa tahu Ibu? Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah ketika muslim yang lain, saudara kita sama muslim itu selamat dari tangan dan lisan kita. Artinya tangan itu ya perbuatan kita nggak menyakiti saudara kita, lisan kita tidak pernah menyakiti saudara kita, hati kita. Nah, karena khusyuk tadi adalah sifatnya seperti rezeki yang tidak dipaksakan, yang tidak bisa dipaksakan, maka ajak-ajak dalam kebaikan itu boleh. Meskipun kadang kita khusyuk, kadang dereng khusyuk, karena bukan sesuatu yang bisa dipastikan. Tetapi ketika kita ajak-ajak sedekah, paling boten sudah memaksa diri kita untuk sedekah. Nah, itu bisa dipastikan, kita bisa memaksa diri kita. Gitu. Tapi kalau khusyuk itu anugerah, khusyuk itu anugerah. Gak bisa kita pastikan diri kita, aku loh sholatnya khusyuk, gak bisa. Mesti tenono puasa aku khusyuk, gak bisa. Karena khusyuk itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Maka kita tugas kita ya memantaskan diri agar Allah menjadikan khusyuk sholat kita. Ini termasuk doa-doa Bapak Ibu. Pak Ustadz sudah doa tapi orang terkabul-kabul, maka kinten-kinten panjenengan pun pantas dereng sholatnya jadikan khusyuk, doanya dikabulkan. Maka Bapak Ibu kalau sudah berdoa kok belum kabul-kabul, maka panjenengan introspeksi, kira-kira wis pantas taruh, wis pantas apa durung?
doaku itu dikabulkan oleh Allah. Maka tugas kita memantaskan diri agar terkabulnya doa-doa kita. Bukannya Allah yang jauh. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu sangat dekat. Uji budak wa tadai idza da'ani. Ketika panjenengan doa akan dikabulkan. Cuma pantas apa belum kita doa kita ini dikabulkan oleh Allah, ibadahnya seperti apa, makannya apakah sudah yang halal-halal, kemudian keluarganya sudah dirawat atau belum, kan gitu kan? Maka tugas kita adalah memantaskan diri agar doa kita terkabul, agar sholat kita diberikan khusyuk. Bapak Ibu sudah masih sering adu domba, kemudian minta sholatnya khusyuk, kan gitu kan? Khusyuk itu adalah anugerah, maka kita memantaskan diri kita. Ajak-ajak kebaikan boleh, dan kita senantiasa berusaha. Bukan kosok wang pun dikon jujur, tapi kita tukang kadzab, kita dikatakan pendusta. Ajak-ajak jujur, masuk nggak? Gak masuk. Yang dimaksud jangan kau mengajak-ajak sedangkan kamu sendiri belum mengamalkan. Bahkan kita menyelisihi, ya. Kita ajak-ajak jujur, tapi kita sendiri pembohong. Kata Pak, mohon maaf. Wonten malih Bapak Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Saat sholat kita sudah ditetapkan bacaan-bacaan dari Allah ya Pak. Saat kita sujud, apakah boleh kita berdoa dalam hati selain bacaan itu Pak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sujud, posisi paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dalam sholat ini ada dua pendapat Bapak Ibu. Ada yang boleh menambah di sujud terakhir biasanya ya. Di sujud terakhir itu dengan doa yang kita bermunajat padanya. Apa yang kita hajatkan, kita doakan di sujud terakhir. Akan tapi ada yang tidak membolehkan itu. Sehingga itu ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau memang ibu menghendaki doa di sujud terakhir, maka mungkin bisa dilakukan di sholat-sholat sunnahnya, di sholat-sholat tahajudnya gitu. Dan juga tidak kalah mustajab itu doa yang dipanjatkan setelah sholat. Jadi setelah Bapak Ibu sholat, salam itu langsung bermunajat. Dan juga doa-doa yang dipanjatkan setelah Bapak Ibu beramal soleh. Bapak Ibu setelah sedekah nyemplungi tadi infak, doa. Setelah membantu orang, doa. Setelah gotong royong membantu tetangganya, berdoa. Semua amal ibadah kebaikan, amal soleh dan ditututi dengan doa. Jangan sampai setan masuk ditututi kali cerita. Aku mau nyemplungi 200.000. Nah ini setan yang masuk. Jadi ketika Bapak Ibu setelah amal soleh, apa mawon setelah nasihati anak, berdoa. Setelah amal soleh dan ditututi kali permohonan. Nah itu diajarkan di surah Al-Fatihah. Coba surah Al-Fatihah itu sebelum panjenengan minta, muji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Muji Allah dulu baru minta, jangan ujuk-ujuk minta. Amal soleh dulu baru berdoa. Ini wae. Ya. Gitu. Jadi doa-doa kita banyak, waktu-waktunya yang mustajab itu banyak. Kan Ibu? Ya doa Ibu itu kan setelah amal soleh yang ditutup dengan doa. Dan nanti tidak ditutupi oleh setan niku diupload oleh cerita niku. Maka kan yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Soibu mekaten pengajian ahad pagi ing jam menika saderipun dipun pungkasi sedayanipun wonten sekedhik informasi ingkang sepisan kajian-kajian wonten ing pimpinan cabang Muhammadiyah Karangdawa samangke
Wonten karisma kajian rutin Senin malam makan wonten kantor PCM Karangdawa kalian Ustadz Adi Widasati wiwit bakda maghrib ngantos isya. Lajeng kajian rutin Kamis malam Jumat mangke kajian himpunan putusan karjih kalian Ustadz Sorhul Fuad mapan ugi wonten ing kantor PCM Karangdawa. Ingkang pungkasan boten kata lumpen Bapak Soibu supados mangke boten sisih panginipun informasi bilih pengajian wonten ing pekan ngajeng tanggal 23 November tahun 2019 benjang mapan manggen wonten kantor gedung IPHI Karangdawa. Mapanipun sisih kidul menika nggih ngajeng Habsah Chicken utawi ngene mie ayam Mas Agus nika. Terus nggen selepan, cedak selepan nika nggih. Nah, niki ngene Galan Putra. Lajeng mubalikipun insyaallah saking pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Ustadz Dodok Sartono. Wancinipun jam 6 raditipun joaken awit menika mujudaken pengajian spesial utawi khusus niku nggih pokoke khusus ngoten mawon. Ngendak ngaten nggih. Lajeng gandeng khusus mengke enter dor kare pres. Nah, dor niku marai kaget, pres niku ya marai deg-degan. Enten prize, enten hadiahipun. Terus mengke mbok menawi panitia mengke sing mangkat isih entuk dor pres nggih. Monggo mangke saged dipun rawuh sedaya. Mekaten Bapak Ibu sedaya sampun mangertos sedaya mugi-mugi samangke nambahi keberkahan kula lan panjenengan. Mekaten infak wonten ing enjang menika pikantuk 790.000 rupiah. Mugi-mugi dados berkah sedherekaipun. Amin. Allahumma amin. Mekaten semoga kita pungkasi kanthi wausan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ada infak